Untuk pertemuan sebelumnya, ya kita sudah membahas bersama ya tentang kata tanya. Ya, kata tanya itu dalam bahasa Arab adalah adawatul istifham. Ya, adawatul istifham. Ya, kemarin kita menggunakan kata mada. Ya, ini artinya apa? Atau ma. Ya, ini membentuk artinya adalah apa? Ya, kemudian kita menggunakan kata man, itu adalah siapa. Dan kita menggunakan kata hal, itu adalah apakah. Ya. Nah, kata apa, ya kemarin kata tanya apa, itu dikaitkan atau mada atau ma, ya. Kemarin kita mengaitkan dengan kata isyarat ya namanya ya. Kata isyarat. Kata isyarat itu apa? Ini, itu. Nah, ini itu dia akan terikat oleh yang namanya jenis kelamin. Ya, ada yang laki-laki, itu ada hada. Kalau perempuan, hadihi. Ya, ini artinya ini. Kalau itu, tilka. Kalau laki-laki, zalika. Ya. Oke, contoh misalkan ini buku. Berarti hada itu adalah ini buku kita pun. Nah, misalkan ini adalah kata jawabnya. Jawab. Soalnya bagaimana? Soalnya kan pasti apa ini? Atau apa itu misalkan. Apa itu adalah mada atau ma, ini adalah hada. Ya. Ma hada. Apa ini? Jawab ini buku. Nah, ini kita pelajari ya di yang pertama. Kemudian kalau dia mengikat dengan benda-benda hidup atau sesuatu yang melekat di benda hidup, kata sifat atau kata profesi ya, atau misalkan apalah yang mengikat dengan benda hidup, maka kita menggunakan kata man. Nah, kata man ini kemarin kita korelasikan atau kita hubungkan ya dengan namanya domir, kata ganti. Nah, di kata ganti ini nanti akan ada kata ganti yang pertama itu adalah saya kamu, kata ganti yang kedua itu adalah kamu, kata ganti yang ketiga itu adalah dia. Ya, namanya mutakalim. Yang kata ganti kedua itu namanya adalah mukhotob. Kata ganti ketiga itu adalah goib. Ini juga ada
mengikat antara laki-laki dan perempuan. Misalkan siapa dia, misalkan ya, kalau dia laki-laki, ya berarti ditulis man huwa. Ya, tertulis di sini man dia huwa. Misal dia dokter, berarti jawabannya ya huwa itu adalah dia laki-laki dokter Tobibun. Ya, ini soal, ini jawab. Oke, ini yang kemarin kita pelajari. Nah, kemudian ada hal ini apakah ya? Hal ini apakah nanti bisa diterapkan? Ya, apakah itu nanti dikaitkan dengan isim isyarat atau kata ganti? Kata isyarat atau kata ganti? Nah, yang selain itu, ya kita kemarin mempelajari tentang preposition atau dalam bahasa Arab itu adalah harfu jar yang mengikat di benda-benda yang meletakkan posisi kata posisi. Nah, ini kemarin kita pelajari nih. Ada ini di buku di halaman 72, ada di depan itu amama, belakang waroa, samping janiba, bawah tahta, di atas fauko, di dalam fi. Biasanya kata tanyanya aina karena ini menanyakan preposition ya posisi, letak. Atau madza juga bisa. Ya, contoh kalau aina misalkan di mana murid, ya di mana para murid atau eh di mana murid-murid misalkan ya. Nah, berarti kan ini kan harus menggunakan harus ada jawabannya harus preposition. Ini kata ini soal, maka kata di mana pasti jawabannya tempat, ya. Kalau mana, kalau apa berarti ini apa yang menunjukkan suatu tempat. Misalkan apa di atas meja. Nah, di atas ini kan menggunakan kata tempat. Ini soal. Berarti jawabannya di atas meja apa. Hal itu apakah juga bisa. Berarti ini menanyakan kalau apakah kan berarti premisnya jawabannya ada dua. Iya atau tidak. Nah, ini kalau ini hal bisa dimasukkan di sini juga ya. Berarti apakah misalkan karena ini ada apa ya apakah di atas meja itu buku misalkan bisa seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contohnya misalkan. Ya, ini ya. Aina tolibah. Ya, Aina itu di mana tolibah itu pelajar. Ya, tolibah fi ya ini kan kalau kata ada kata tanya di mana pasti jawabannya tempat. Atau libah itu murid di madrasah. Ya. Hia filmat atau kata tolibahnya ini ya di sini pelajaran baru ya tolibahnya ini diganti dengan kata ganti ya diganti dengan kata ganti. Ya, jadi kalau ada misalkan di sini ya misalkan ada kata ya di mana Budi di mana itu kan aina
Budi ya, Budi misalnya. Aina Budi, Budi misalkan. Dijawab nih, Budi di rumah. Jadi kita jawab nih, Budi di itu adalah V ya. Di dalam atau di itu V, feel bad. Ya. Nah, kata Budi ini bisa kita ganti dengan kata ganti dia. Ya, kan bisa kita jawab nih, dia di rumah. Berarti kita tulis aja di sini, Hua ya, feel bad. Nah, kata Budi bisa ganti kata dia. Ini juga sama ya. Yang kasus di sini juga sama. Atau libatu fil materi atau liba bisa ganti kata iya. Ya. Contoh yang kedua nih, hal touch ini yang apakah ya? Hal itu apakah? Ya, atajir itu pedagang, fi itu di madrasah. Ya, jadi apakah pedagang itu di madrasah? Jawabannya kan kalau iya berarti naam. Ini tanda tanya dihilangan ya. Naam, iya, atajir fil madrasah. Iya, pedagang itu di dalam kelas. Kalau tidak. Atajir fisuk. Ya, tajir ini bisa diganti dengan kata dia. Dua, fisuk. Ya, dia di pasar. Nah, ini secara logikanya seperti itu. Ya, misalkan Aina sayar, Aina tuh di mana? Seperti ini ya. Ini dia contohnya seperti ini. Aina sayar, di mana mobil? Mobil di depan rumah. Ya, dan seterusnya ini kemarin kita pelajari. Oke, kemudian ada contoh yang lain di sini. Ya, kata preposisi itu bisa dikaitkan ya, bisa dikaitkan, bisa ditempelkan dengan kata ganti kepemilikan. Contoh misalkan, kalau saya tulis di sini misalkan bukunya, kalau ini adalah konteksnya laki-laki, laki-laki kan kata gantinya huwa. Berarti kalau bukunya itu kita tulis adalah kita bu hu di sini ya. Nah, hu ini plus hu ya, ini adalah kata ganti kepemilikan ya, kayak misalnya kalau bahasa Inggris bukunya itu jadi his book ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa ya, preposition bisa ditempelkan dengan kata ganti kepemilikan. Contoh misalkan ini ya, apa, mada itu kan apa, ama-ama kan depan, Soedalia itu apotik. Ya, apotik ini karena ada tak kasuar foto berarti dia perempuan. Berarti bisa kita ganti nih. Mada, amama, Soedalia misalkan ya. Apa di depan puskesmas? Apotik, sorry.
Nah, apotek ini dia tak marbutoh. Maka saya bisa jawab nih. Ya, ini kan apa? Depan apotek. Maka saya bisa nulis, bisa jawab di depannya atau depannya. Nya ini nanti kembali ke apotek. Tapi nya ini dia adalah kata ganti kepemilikan. Karena depannya itu adalah depan apotek. Jadi kita tulis amamahu atau depannya ini ya depannya kata gantinya nya ini depannya misalkan mobil saya roh. Nah, tapi karena ini perempuan ya, ini kan laki-laki. Kalau perempuan kalau perempuan itu kan hia ya. Nah, kalau perempuan nanti jadinya kita bu ha. Ya, jadi titik 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 isim plus hak panjang. Ya, berarti ini kita ganti. Dia bukan hu ya, tapi ama ma he. Ya, jadi ini pelajarannya adalah kata ganti kata preposition bisa dengan kata kepemilikan. Ya. Oke, selanjutnya ya pada kesempatan kali ini kita nggak terlalu banyak juga pembahasannya. Kita hanya akan melengkapi pelajaran-pelajaran di materi berikutnya. Ya, nanti kita akan mempelajari yang pertama itu adalah kata kepunyaan dan penggabungannya. Ya, yang kita pelajari. Kemudian nanti kita akan sedikit masuk ke warna. Tapi warna nggak kita bahas semua. Ya, warna kita bahas semua. Mungkin satu atau tiga warna aja. Karena ini nanti agak berat. Kemudian kita masuk ke bentuk kalau masih ada waktu. Oke, yang pertama itu adalah kata kepemilikan. Ya, tapi digabungkan dengan indah. Ya, dengan indah. Bentar, saya cek dulu yang kata kepemilikan sebelumnya apakah sudah ada. Belum. Ya, tapi kita di sini pakai indah. Ya, indah itu artinya saya mempunyai, ya mempunyai. Tapi nggak mesti ya, nggak mesti nanti kalau dalam Al-Quran tuh misalkan bisa ketika terjadi sesuatu ya, indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma ya. Jadi nanti indakal kibaro itu ketika tua ya, eh, dan lain sebagainya. Ya. Tapi di sini kita memaknainya dia adalah eh, memiliki, ya, memiliki. Contoh di sini misalkan saya mempunyai penggunaannya ya. Saya mempunyai buku. Saya mempunyai buku. Nah, saya mempunyai itu kayak menggunakan kata indi. Buku kitabun. Indi kitabun. Ya, ini di halaman 79 ya. Indi kitabun.
Jadi kata Anda di sini plus saya, misalnya kata ini domir ya, yang ini domir, semua ke bawah ini adalah domir, ya, plus domir, misalkan saya, berarti sayanya diganti dengan ya di sini. Jadi ain di, nah kata ya ini dari mana? Kita sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Itu ada di pelajaran kata ganti sebelum kata hmm, sebelum ada watul istifham ya, sebelum bab kata tanya. Ini ada di pertemuan 12. Ya, ini ada di pertemuan 12. Di pertemuan 12 ya. Jadi kita lompat-lompat dulu ya. Di pertemuan 12 di halaman 72 sebelum kita lompat ke 79 tadi. Ya, di halaman 72 ini misalkan ya kata kepemilikan. Contoh misalkan buku saya. Nah, kan saya tulis menjadi kitabi. Kita bi. Ini kan ditambah ya ya. Isim ya ditambah ya. Kalau kita berarti ditambah nah. Ya, jadi kita guna ya ini ditambah nah ya. Ini ditambah ya di sini ya, ya saya garis merah ini. Nah, ini juga sama yang pelajaran 79. Ya, ada kata inda ditambah ya di sini. Kalau kita berarti indana, indana, ya berarti ini artinya, ya ini sama ya rumusnya. Ini rumusnya sama, tambah ya, tambah na, tambah na. Sama ya rumusnya kayak di sini. Kayak ini ya halaman 72. Rumusnya sama. Berarti ini artinya yang bawah ini artinya kan bukuku misalkan. Tapi bukunya ini kalau karena ada indah itu menjadi punyaku atau saya mempunyai. Sudah seperti itu ya katanya. Kata-kata. Tapi artinya sebenarnya arti secara terjemah itu artinya punyaku. Secara terjemah. Ingat ya, kita mengartikan nanti ada dua ya, secara terjemah. Ya, terjemah itu kata per kata, terus ada yang secara makna ya. Makna itu artinya secara keseluruhan. Ya, tapi saya suka metode terjemah aja untuk kawan-kawan. Ya. Jadi Indah tuh punya karena tambah ya berarti ku. Sama kayak gini ya. Ini artinya buku karena ada ya jadi ku. Ini, kalau kita guna berarti ini ada buku, karena ada na berarti buku kita, buku kami. Ini sama. Nah, ini yang nanti diterapkan di halaman 79. Nah, ini ya. Sama, persis. Nah, berarti misalkan bukunya, bukunya misalkan. Sorry, punyanya. Atau mereka mempunyai, kan terserah ya. Buku, mereka mempunyai misalkan ya. Nah, itu punyaan mereka. Aindahu. Berarti hu ini ya, berarti nanti ada titik, titik, titik plus hu. Itu artinya nya, dia. Karena dia, hu itu untuk dia tapi laki-laki ya. Sini misalkan.
Ya, dia laki-laki mempunyai indahu. Indah plus huwa, indahu. Kalau perempuan, indaha. Ya, kalau dua itu sama, huma-huma di sini. Kita tinggal gabungin ini aja ya, tinggal gabungin ini ya. Kalau kepunyaan mereka indahum, ya kita tinggal gabungin aja ini. Yang lain ya, yang dua dan tiga itu nanti tinggal gabungin. Indah, kata domir aslinya adalah huma berarti indah huma. Kalau hum, kata asli domirnya hum berarti indah hum. Kalau hia itu, sorry, kalau untuk perempuan banyak itu adalah huna, berarti tinggal gabungin aja menjadi indah huna. Yang berbeda itu hanya ketika satu-satu. Itu hanya hu, walaupun ini hua, ya, walaupun ini hua, tapi ini adalah satu hu. Ini hia, ini jadi ha. Oke ya, itu untuk goib. Kemudian untuk yang mukhotob ya, untuk orang kedua, pihak kedua. Kalau anta ini ganti ka, kalau antuma berarti ganti kuma, kalau antum berarti ganti indakum. Ya, berarti tak-taknya ini diganti dengan kata ka. Tak-taknya ini rumusnya ya, taknya di switch ke ka. Ya. Kemudian misalkan untuk tiga orang, untuk yang perempuan, ya ini ya, ini untuk pihak kedua ya, atau mukhotob, mukhotob pihak kedua. Ya, contoh di sini pihak kedua, jadi kita ambil kata akhirnya aja di sini tak tumatum, tapi di sini ganti taknya ditransform ke ka. Ya, misalkan anta punyamu, punyamu. Kalau punya kan indah tadi ya, kamu anta. Nah, taknya ini ganti ka. Berarti kan rumusnya ini ganti ka. Berarti indaka. Ya, berarti titik-titik plus ka. Kalau antum, jadi kata indah, terus antum. Berarti kan ini gantinya, kalau tadi kan ta ganti ka ya. Tum berarti ganti kum. Ini ditulis indakum. Kalau perempuan, anti. Berarti gantinya ki. Taknya kan ganti kaf ya. Ki berarti menjadi ain da ki. Seperti ini ya. Dan seterusnya. Antuna, misalkan antuna. Ini rumusnya ya. Antuna itu mereka perempuan. Taknya ganti ka menjadi kunna. Inda kun. Ya, ini ya. Ini untuk kata kepemilikan. Ya, ini yang mengikat dengan domir. Ya, sebenarnya ada satu lagi, ya kata indah-indah ini kita kasih kata li aja. Ya, kata li itu juga menggambarkan kata kepemilikan, tapi mungkin nanti ada di pembahasan selanjutnya. Mungkin di sini saya spill aja sedikit, ya. Atau kita menggunakan kata li. Ya, kata li itu dalam bahasa Arab itu juga artinya kepemilikan. Li, ya. Ya, kata li kalau digabungkan dengan isim atau dengan tadi kata ganti kepemilikan, isim atau domir tadi, kata ganti kg. Nah, maka ini adalah eh, milik ya. Misalkan
Tadi kalau saya kan iya, titik 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 plus ya. Indi misalkan tadi ya, berarti punyaku. Atau ini bisa juga saya tulis kata lam, li. Nah, ini juga artinya punyaku. Sama. Indi kitabun. Saya punya buku. Berarti li kitabun. Saya punya atau punyaku kan sama aja buku. Sama aja kayak indi ya kitabun. Ya, bentuknya hampir sama ya. Kalau dia punya buku, dia Enggak, kan? punya buku Bukan. atau punyanya buku. Nah, berarti ini saya tulis lahu, bukan lihu ya, tapi lahu ya. Karena li karena ketemu dengan ya, kalau misalkan punya kita ya berarti lana ya. Karena aslinya la, artinya itu lah. Lahu ya, bukan lihu ya, tapi lahu buku adalah kitabun. Lahu kitabun. Atau ini bisa saya tulis indahu kitabun. Ya, seperti ini. Ya, berarti ini kata li atau la. Ya, tapi ini la aja ya. Saya tulisnya la aja. Lahu, laka. Ya, berarti ini artinya plus kata ganti. Ini artinya juga sama kayak kata inda plus kata ganti. Ya, sama kayak inda plus kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab tuh domir. Ya, banyak nih di Al-Quran juga ada ya. Lahu mulkus sama wati wal art. Ya, artinya lahu dia mempunyai kerajaan yang ada di langit dan bumi. Lahu hunya itu adalah kembali ke Allah. Jadi Allah itu memiliki apa yang ada di langit dan bumi. Eh, dan seterusnya. Oke, ini adalah di rumus Ainda. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kita kaitkan dengan adawatul istifham atau kata-kata tanya. Contoh di sini, apa punyamu di halaman 80? Ya, apa punyamu? Ini ya, apa? Indaka berarti punyamu. Atau kan ini secara ini arti kita mengartikan secara terjemah ya, jadi satu-satu. Mada itu apa? Indaka itu punyamu. Kalau secara makna, apakah kamu apa yang kamu punyai? Ini bukan apakah ya, sorry. Ini apa yang kamu punyai? Karena apakah itu jawabannya iya atau tidak. Dihapus ya nanti ya di bukunya ya. Apa yang kamu punyai? Atau kalau ini kan secara makna, kalau secara perkata kan apa punyamu? Kalau saya tanya apa punyamu, jawabannya harus punyaku. Nggak bisa saya menulis punyamu lagi. Jadi ini harus sinkron ya. Ini ada kata yang harus sinkron di sini. Ya, kalau ada pertanyaan, misalkan apa punyamu atau kamu punya apa? Berarti jawabannya saya punya atau punya saya ya. Punyaku apa misalkan atau saya punya misalkan seperti ini ya. Mobil misalkan. Mobil misalkan. Maka nggak bisa. Ya ini kan oke ya. Maka nggak bisa saya nulis jawaban punyamu. Nah ini kan salah. Mobil. Ini salah. Ya, berarti kalau jawabannya, kalau pertanyaan soalnya itu adalah mu, jawabannya saya. Kalau soalnya itu mu, berarti jawaban yang sesuai itu punyaku.
atau saya punya. Nggak bisa ini mu, ini salah. Ya, apa punyamu? Kamu punya kan nggak mungkin. Secara percakapan kan nggak mungkin. Kalau ditanya kamu punya apa? Saya punya ini, misalkan. Nah ini ya, misalkan apa yang punyamu? Dijawab Indi punya, saya mempunyai. Atau ini apakah ya yang berikutnya ini ya. Apakah kamu mempunyai buku? Misalkan kamu lagi sama orang ya, kamu punya duit nggak misalkan? Apakah kamu punya uang? Misalkan. Kemudian ini karena buku ya, apakah kamu punya buku? Ya, kalau iya berarti naam. Indi kita pun iya saya punya buku. Kan nggak mungkin. Apakah kamu punya buku? Saya jawab iya kamu punya buku. Nah, kan aneh. Kalau orang nanya berarti jawabannya berlawanan. Maksudnya berbeda arah ya, beda arah. Oke, ini ya untuk pengimplementasian atau penggunaannya dalam kata tanya. Nah, ini ada lagi di sini ya. Kata ini pelajaran baru. Nanti bisa dicatat ya. Di sini ya. Di sini ada kata ma. Di sini ada kata tidak. Ma ya, ingat ya. Ma itu bisa jadi katanya apa, bisa jadi kata apa ya. Mahada misalkan apa ini atau bisa juga dia itu katanya kata tidak. Bisa menjadi arti kata tidak. Ya, nanti di sama orang Timur Tengah pun seperti itu. Yang kata ma bisa jadi kata apa, bisa jadi kata tidak. Nah, itu tergantung penggunaan. Dan paling gampang biasanya kita notasinya. Mahada. Berarti kan apa ini? Nah, misalkan ini bukan buku. Misalkan ini ya. Kalau ini saya gunakan aja di sini aja nanti dipraktekkan aja langsung. Ya, tidak ya. Tidak itu ini pernyataan baru kalau ma indi ya ini kalau dia gabung dengan kata tadi indi berarti dia adalah tidak. Ya, ini aja dulu yang dipelajari. Ya, nanti rumusnya nanti akan saya sampaikan besok ya. Ma indi saya tidak punya buku. Nah, ma indi itu artinya saya tidak punya, tidak memiliki saya buku. Ya, ma itu tidak. Ya, oke. Ini untuk pelajarannya ya. Ma itu bisa jadi kata tidak. Misalkan ma indi di sini ya. Kita pun. Misal. Nah, ini artinya saya tidak memiliki buku. Nah, ini kan ini ma itu kan tidak. Indi punyaku buku. Nah, ini secara susunannya ya. Tapi dia secara makna, ini secara terjemahnya sebenarnya secara makna saya tidak memiliki buku. Secara terjemahan, secara makna ya, secara makna saya tidak punya buku. Ya kan karena nggak mungkin. Ya di sini kan kita lihat ya punyaku ya. Kan nggak mungkin misalkan ini ditaruh di depan kan nggak mungkin. Misalkan saya tulis ya di sini ya. Kalau secara ini ya, secara kata yang ini saya tulis dalam bahasa Arab secara kata per kata. Saya itu ana, tidak itu ma misalkan. Punya tuh inda, buku tuh kitabun. Nah ini logika bahasa ya. Kitabun. Nah ini kan kalau secara arti ya sama kayak yang di ini. Saya, ma itu tidak, Indah tuh punya buku. Nah, kan secara kata perkataan. Tapi kan kita nggak menggunakan kata ini. Kita menggunakan susunan yang ini. Artinya saya tidak punya buku walaupun nanti ditulis semuanya dulu atau tidak. Indi itu punyaku, kita pun tuh buku. Berarti saya tidak punya buku. Begitu ya pemaknaannya. Nah, nanti di sini juga ada ya contoh-contoh yang lain misalkan.
Halaman 80 yang bawah. Apakah kamu mempunyai mobil? Kalau iya, saya punya mobil. Kalau tidak, la. Ini tidak, indi itu punya aku mobil. Berarti saya tidak punya mobil, artinya seperti itu. Ya, saya tidak punya mobil. Tapi kan susunannya nggak kayak gini ya, nggak kayak gini. Ini yang salah. Tapi susunannya kan secara makna itu ma indi saya roh saya tidak punya mobil. Tetapi indi betun, tapi punyaku rumah. Saya punya rumah. Seperti itu. Oke, itu ya. Nah, ini nanti dikerjakan yang bawahnya. Kerjakan yang tamrinatnya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu warna. Tapi warna kita nggak pelajari semua. Maksudnya di sini kan warna macam-macam ya, ada warna pink, putih, hitam. Kita cukup ambil dua warna aja, ini ya, hitam putih. Hitam putih, hitam merah. Putih itu ya, kata dasar bahasa Arab kita menggunakan kata aslinya muzakar aja ya di sini ya. Muzakar. Itu putih abyadun ya, hitam aswadun, merah ahmarun. Ya, maka kenapa di Saudi itu namanya Hajar Aswad? Karena warnanya hitam, kayak aswad. Merah ahmar, putih abiyadun. Ini kalau dia ketemu dengan muzakar dan ini yang perlu kalian hafalkan. Atau ini kata aslinya atau ini eh, kalau kawan-kawan berbicara pakai kata ini nanti. Ya, walaupun nanti ketika diimplementasikan ya di mu'anas itu juga ada punya kata sifat yang melekat juga. Ya, jadi misalkan buku putih. Buku itu warnanya putih. Nanti saya tulis kitabun abiyadu. Jadi buku itu warnanya putih secara makna, tapi secara terjemahan buku putih. Ya, dan seterusnya ya, misalkan hitam ya, alkitabu aswadun. Ya, misalkan buku hitam, alkitabu aswadun. Ya, ini buku hitam. Ya, nanti kita pelajari di bawah contohnya. Nah, cuman kalau dia mu'anas, ya, itu menjadi baidoun. Ya, jadi ini kita lihat ya. Ini ada kata aslinya ini. Ya, jadi ada kata a, abyadun. Yang ini ya, nanti di bawahnya juga sama. Abyadun. Nah, ini ada kata ba, ini ada kata ya, ini ada kata dot. Ya, ini untuk tadi ya, muzakar. Kalau untuk perempuan, dia jadi baidoun. Ya, baidoun. Ya, ini juga masih sama. Ya, ini ada ba, ada ya, ya. Dan mungkin ini sama juga nih huruf-hurufnya nih. Ada ba, ada ya, dan ada dot. Ya, do. Ini juga ini hurufnya oh enggak. Ya, kita nggak pakai harokat di sini. Ya, cuman di sini nanti dia plus alif dan hamzah. Kalau ini sebelumnya plus alif ya. Kalau laki-laki ini rumusnya
Kalau perempuan ini. Tapi dia punya kata asli, ya, punya kata atau huruf huruf aslinya itu ada di sini. Yaitu ada ba, ya, dot. Ini juga sama. Ba, ya, dot. Ya, cuma nanti secara harokat ya di sini abu yaldu. Kalau ini jadi baidou ya, baidou. Sama ya. Kan yang pertamanya itu alif, fathah, sorry. Yang keduanya itu sukun, yang ketiganya itu fathah lagi, yang keempatnya baru doma. Nah, ini rumusnya seperti ini. Contoh nih, aswadun itu ada kata sin, kata aslinya, wawu, dal. Jadi kalau perempuan dia menjadi sin, wawu, dal, saudaun. Ini ada sin, ada wawu, ada dal. Ahmarun, ya. Ahmarun. Di ahmarun itu juga ada tiga kata yang utamanya, yaitu ha, mim, ro. Ya, kalau perempuan berarti juga harus ada ha, mim, ro. Tapi ditambah alif dan hamzah. Jadi hamro. Ya, seperti ini ya. Oke, ini tiga warna dulu kawan-kawan hafalin. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan penggunaannya, ya, penggunaannya. Di sini misalkan, warna itu bahasa Arabnya launun. Ya, warna itu launun. Kalau warna-warni, kalau warna-warna-warna, alwa, alwanun. Ini contoh ya, misalkan, baju itu putih. Baju itu alkomisu abyadu. Mobil, ya ini kan laki-laki, komis laki-laki, abyadu laki-laki. Mobil merah, sayyarotu hamroun. Ya, jadi sorry, mobil itu merah. Saya mobil merah ya. Ini pakai hamro berarti ini perempuan. Ma launun, ini artinya apa warna misalkan. Ma launus sayyaroh, ya misalkan apa warna mobil. Ma launus sayyaroh. Ya, apa warna mobil. Nah, di sini launus sayyaroh itu kata kepemilikan, kata gabung kepemilikan atau kemarin kita belajar mudhof mudhof ilaih. Launus sayyaroh. Ya, berarti warnanya mobil, artinya gitu kan. Warna milik mobil. Warna mobil. Ya, berarti mobil ini terikat di, sorry, kebalik. Warna itu terikat di mobil. Tapi kata aslinya itu ada di warna, kata aslinya. Kata aslinya adalah warna. Maka saya bisa bilang kalau launus sayaroh atau launuha. Nah, karena kata aslinya itu ada di warna. Artinya warnanya mobil. Kalau ini warnanya. Nah, launun itu nanti di sini adalah laki-laki, saya roh perempuan. Kalau saya pakai konteks ini, misalkan dia nggak, saya maka nggak menulis namanya sayyarotun hamro. Sayyarah hamro itu artinya mobil. Ya ini artinya mobil merah. Ini mobil merah. Ini kalau saya tulis warna mobil merah, maka saya tulis launus sayyaroti ahmarun. Ya,
Lihat ya, di sini ini untuk perempuan karena yang sebelumnya perempuan, ya. Ini kok laki-laki, Pak? Yang kedua ini kan laki-laki nih tadi. Kenapa ini laki-laki? Karena warnanya itu ahmarun itu kembalinya ke sini. Kan tadi ya di sini ya, warna mobil, launus sayar, warna mobil. Itu kata aslinya adalah warna. Jadi ini launus sayaroh, warna mobil itu kata aslinya launun, bukan sayaroh. Seperti itu ya. Jadi di sini misalkan ada beberapa yang menjebak. Ya, ini saya bersama semua ya. Nah, ini di sini contoh. Ma itu ma itu apa ya? Ini apa? Launun itu warna, sayarah itu mobil. Nah, ini jangan terjebak di sini nanti ya. Ini tulis launus sayaro abiyat. Nah, berarti warna mobil itu putih. Nah, ini kan laki-laki. Karena ini kembalinya ke launun, bukan ke sayaroh. Ya, seperti itu. Ya. Launuha abiyatun ini juga laki-laki karena kembalinya ke launun. Ya, seperti itu. Oke, nanti ada penjelasannya di sini. Diperhatikan. Ya, di sini kita dijelaskan. Ya, yang nomor dua ini ya. Sorry, nomor tiga. Ya, jadi ini ya nomor dua ini ya. Jadi setelah kata laun harus berbaris kasroh ya tadi launus sayaroh ya tadi kasroh ini ya harus kasroh nih karena dia tadi ya kata kepemilikan tuh akhirnya harus kasroh. Ya, jadi launus sayaroh apabila menjawab pertanyaan tentang warna maka boleh disebut bersamaan dengan bendanya misalkan launus sayaroh warna boleh juga dengan menggunakan domir ya jadi boleh dengan warna mobil berarti launus sayaroh atau sayarohnya diganti dengan kata ganti berarti kan perempuan launuha ya. Nah kemudian apabila di sini ya tidak menggunakan kata laun, apabila di depannya tidak ada kata laun di sini, pernyataan dan tidak menggunakan kata warna, nah warna ini yang mengikat dia adalah laki-laki, maka dia harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Contoh, komisun asfar. Ya, ini nggak ada kata launnya ini berarti dia laki-laki. Al madrasatu baidoun ini kan karena madrasah perempuan, maka kata sifatnya juga harus perempuan. Ya, seperti itu kira-kira. Itu ya nanti yang dipelajari contohnya aja tadi ya sesuai tadi laki-laki perempuan warna juga mengikat. Oke, itu saja ya. Jadi itu tiga warna tapi nanti diimplementasikan. Ya, di sini ada beberapa contoh nanti dikerjakan. Ya, berarti jawab nih. Misalkan alkomisu, misalkan warnanya apa nih? Aswad, saudaun, aswadatun. Nah, ini nanti yang benar yang mana? Ya, dijawab ABC-nya. Kemudian pohon itu hijau. Nah, nanti diterjemahkannya yang mana yang sesuai. Ya, terus ini juga ada beberapa jebakan, misalkan warna sekolah itu putih. Nah, sekolah itu kan madrasah kan perempuan, tapi dia didahului oleh kata warna, berarti dia harus balik ke laki-laki. Oke, oke itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi tadi kita membahas tentang eh indah ya, indah kata punya ya, isim punya digabungkan dengan domir indi, indaka, indana dan seterusnya. Artinya saya memiliki atau punyaku secara terjemah. Kemudian kita membahas tentang warna ya. Tadi warna ada laki-laki, perempuan, ya. Kemudian ada rumus-rumusnya. Tadi ada tiga kata yang selalu melekat di muzakar dan nanti akan melekat juga di muannas. Ya. Dan penggunaannya, ya kalau penggunaannya muannas digunakan muannas. Contoh ini as-sayyaratu hamroun. Ya, ini muannas, jadi penggunaannya muannas. Kalau mudzakkar ya mudzakkar. Kecuali kalau depannya ada kata laun. Kalau depannya ada kata laun, berarti nanti ininya mudzakkar. Oke, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Nanti akan kita lanjut di pertemuan eh, berikutnya.